Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azkarullah, NIM 2008712. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang yang pertama, yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Dan yang kedua, yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang pertama yaitu satu, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. Yang A, ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 3. Kemampuan prestasi seseorang yang berada pada fase belajar tingkat ketiga lebih stabil, dan kestabilan prestasi tersebut dapat dilakukan dengan konstan walaupun di bawah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerakan yang dipersulit. Peningkatan yang terjadi dalam berbagai aspek antara lain. Yang pertama, perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. Yang kedua, perbaikan peran analis atau kinetetik sehingga dapat mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perbaikan peran dan fungsi indera penerima informasi. Yang keempat, perbaikan dalam pengolahan informasi yang diterima. Ciri umum berikutnya pada fase belajar tingkat ketiga, kestabilan prestasi atau unjuk kerja. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap kali pengulangan cukup konstan. Yang B, ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat ketiga. Terbentuknya kemampuan automatisasi, bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Yang pertama, irama gerakan. Pada fase belajar tingkat ketiga ini, pelaksanaan gerakan terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif, baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Yang kedua, kecepatan gerakan. Keistimewaan khusus yang dimiliki pada fase belajar tingkat ketiga adalah kemampuannya untuk memanipulasi bentuk-bentuk gerakan. Kemampuan untuk melakukan gerak tipu yang tepat hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan antisipasi situasi dan kondisi yang akurat. Ciri-ciri fase belajar motorik tingkat ketiga dan implikasinya ke dalam proses pembelajaran. Fase belajar tingkat ketiga merupakan suatu fase untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk peserta didik yang berada pada fase ini adalah latihan dalam bentuk mental training. Latihan-latihan mental akan dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan: yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Yang kedua, kemampuan ketetapan gerakan. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruangan yang dipakai. Yang keempat, kemampuan ketetapan pengambilan keputusan. Yang kedua, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Fase ini untuk menstabilkan kemampuan koordinasi halus yang telah dikuasai. Proses pembelajaran diarahkan untuk pembentukan kemampuan transfer dari keterampilan motorik yang telah dikuasai tersebut pada berbagai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, haruslah menjadi perhatian guru pendidikan jasmani akan memberikan latihan-latihan yang sesuai dengan karakter-karakter kemampuan yang dimiliki setiap individu. Bentuk latihan lain yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training. Misalnya, memberikan latihan untuk membangun konstruksi-konstruksi gerakan yang atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk memantapkan hasil yang diperoleh dari latihan mental training diberikan beberapa kali, lalu dilanjutkan
dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Latihan mental ini akan lebih bermanfaat lagi bila latihan diarahkan pada perhitungan kecepatan bagian gerakan, yaitu yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan situasi yang akan terjadi dan efek dari perubahan tersebut. Yang kedua, kemampuan ketetapan gerakan. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan gerakan secara ekonomis baik dari segi waktu, tenaga maupun ruangan yang terpakai. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan dengan cepat. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.